datang segera, Yesus kan datang segera. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu telah memimpin kami pada sabat ini. Kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk dapat bersama-sama dengan Tuhan dalam acara sabat ini. Kami akan menyediakan hati kami untuk mendengar khotbah yang akan dibawakan oleh pendeta kami, pendeta Butar-Butar. Ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang memimpin pendeta kami agar apa yang disampaikan datangnya dari Tuhan dan dapat menguatkan hati kami. Bila mana kami menyediakan hati dan pikiran kami agar kami dapat mencerna terutama untuk menerima kebenaran yang datangnya melalui khotbah. Ya Tuhan, saat ini kami mendoakan saudara-saudara kami yang tidak dapat ikut dalam acara Zoom pada saat ini. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan agar pada sahabat-sahabat yang akan datang, kami dapat bergembira dan berbakti bersama-sama melalui apapun yang kami sudah rencanakan dalam sidang kami. Kami mendoakan akan bangsa dan negara di Amerika ini yang merayakan ulang tahun kemerdekaannya. Biarlah kiranya negara ini dapat selalu setia kepada janjinya untuk memberikan kesempatan kepada umat yang percaya untuk menyembah Tuhan dimanapun kami berada. Kami juga mendoakan akan bangsa Indonesia yang telah kami meninggalkannya untuk dapat berbakti di Amerika ini. Mungkin banyak saudara kami yang belum dapat bersama-sama ataupun tidak dapat berbakti melalui hal-hal akibat daripada penyakit. Kami tahu ya Tuhan yang mengerti apa kegunaannya, apa keuntungannya. Kami mendengar bahwa kesempatan untuk mengabarkan Injil malah lebih baik pada saat ini. Berkati ya Tuhan, apapun yang kami pikirkan, bila mana tidak melalui kuasa-Mu, tidak dapat dijalankan dengan baik. Maka pada saat ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati anggota kami dari yang tertua kepada yang termuda. Anak-anak kami yang masih sekolah. Bila mana yang ada yang sakit, sembuhkan mereka ya Tuhan. Tetapi lebih lagi kepada orang-orang yang imannya terganggu. Tuhan memberikan kekuatan. Beserta yang dengan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus penebus kami. Amin. Amin. Selamat sahabat semua, salam sehat semua. Salam sehat. Sahabat. Lagu yang kami akan nyanyikan ini lagu yang sudah biasa kita dengar. Tetapi selama pandemi ini banyak yang kita lihat ya, kejadian-kejadian yang banyak yang kita lihat ya. Jadi biarlah semua masalah itu kita serahkan kepada Yesus. Jadi saya dibantu dengan anak saya. Ini judulnya lagu akan saya nyanyikan I Surrender All. I surrender all.
Jesus, the lily. I surrender all. I surrender all to thee, my precious Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender. These thy feet I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender. Now I feel the sanguine. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to His name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Amen. Enggak apa-apa, bagus. Baiklah, kita dengar ayat inti kita pada siang Sabat ini terdapat di dalam Matius 22 ayat 12. Demikian bunyinya. Ia berkata kepadanya, "Hai saudaramu, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka kita akan menyanyikan song tim kita dengan tengah suara Come Holy Spirit. Frida sudah pergi.
pakai gitar aja, diiringi Come Holy Spirit. Kita berikan waktu kepada pendeta langsung karena sudah habis. Baik. Thank you for the song that you have presented. Terima kasih atas lagu yang baru disampaikan, By the family of Jimmy Togator. yaitu yang dibawakan oleh saudara keluarga Jimmy Togator. I choose to speak in English Saya berbicara dalam bahasa Inggris so that all young people can understand the message today. supaya orang-orang muda dapat mengerti akan pekabaran pada hari ini. Even though there are not many, Nah, walaupun mereka tidak banyak, but even though only one or young people, young men, walaupun satu orang saja orang muda, I want them to understand the message for today. saya mau mereka mengerti pekabaran hari ini. Now let's get to the story of the key text a while ago. Mari kita kembali kepada cerita yang ada di ayat inti tadi. This is found in Matthew 22, Itu didapati di dalam Matius 22 verses 2. Start with verse, let's just start from verse 1. Matius 22. 22. Let's start with verse 1. Kita akan mulai dari ayat pertama, Matius 22 ayat 1. Jesus spoke to them again in parables, saying, Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, the kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. He sent his servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Then he sent some more servants and said, tell those who have been invited that I have prepared my dinner. My oxen, my fattened cattle have been butchered and everything is ready. Come to the wedding banquet. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. But they paid no attention and went off, one to his field, another to his business. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus urusannya. The rest seized his servants, mistreated them, and killed them. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. The king was enraged. He sent his army and destroyed those murderers and burned their city. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Then he said to his servants, the wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come.
Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. So go to the street corners and invite to the banquet anyone you find. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, the bad as well as the good, and the wedding hall was filled with guests. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. But when the king came in to see the guests, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. He asked, "How do you get in here without wedding clothes, friend?" The man was speechless. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Then the king told the attendants, "Tie him hand and foot and throw him outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth." Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. For many are invited, but few are chosen." Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Talking about this guest, he was speechless. Berbicara mengenai tamu ini, dia kata akhirnya dia terdiam saja. We'll talk about that. We'll talk about that later. Why he was speechless. Kita akan bicarakan itu, bahas itu nanti. Kenapa dia jadi terdiam? We have to attend the wedding. It is a very important point to attend the wedding. Adalah sangat penting untuk menghadiri jamuan kawin itu. But we need to dress the way we should go. Tetapi kita perlu berpakaian sesuai dengan pakaian yang diperlukan untuk perjamuan kawin. We don't just go to the wedding party. Kita tidak asal pergi saja ke pesta kawin. We have to wear the dress that the person inviting us has given to us. Kita harus memakai pakaian yang sudah diberikan oleh tuan rumah itu kepada kita untuk kita pakai di jamuan kawin itu. In Palestine or in Israel, pada zaman Israel, if you are invited to the wedding, bila mana Anda diundang ke perjamuan kawin, they give you the dress to wear. Dan dia berikan kepada saudara yaitu pakaian untuk dipakai. This is not common in Indonesia. Jadi bukan seperti di Indonesia. But in Israel, tapi di Israel, when you are invited to the wedding, kalau saudara diundang kepada perjamuan kawin, and you say you are coming, dia katakan kamu datang, they give you the dress to wear to the wedding party. Akan diberikan kepada saudara yaitu pakaian atau gaun yang akan dipakai pada pesta kawin itu. Now, what is that robe? Apakah itu pakaian? Kebenaran. What is that robe?
Apa artinya pakaian ini? Kebenaran. One in Isaiah 61 verse 10. Isaiah. Terdapat dalam Yesaya 61 61, verse 10. Yesaya 61 ayat Seolah. Oh, kelas masa. Isaiah 61 verse 10. Yesaya 61 ayat 10. Let's read carefully. Kita baca berhati-hati dengan pelan-pelan. I delight greatly in the Lord. My soul rejoices in my God. For he has clothed me with garment of salvation and arrayed me in the robe of his righteousness. In the robe of his righteousness, as a bridegroom adorn his head like a priest. Aku And bersukaria, and as a bride adorning herself with her jewels. aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Okay, what is that robe? Apakah pakaian ini? Kebenaran. The robe of righteousness. Ini adalah pakaian kebenaran. Now, how do the guests get it? Bagaimanakah supaya tamu itu mendapatkannya? Revelation 19 verse 7 and 8. Revelation 19 Dalam Wahyu 19 verses 7 and 8. Wahyu 19. Verses 9, chapter Wahyu 19 ayat verses 7 and 8. Wahyu 19 ayat Ayat 7 dan 8. Oke. Let us rejoice and be glad and give him glory. For the wedding of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah berarti Verse 8. Fine linen, her to wear, was given her to wear. diberikan pakaian itu kepadanya untuk dipakai. Okay? So this is the reason why he was speechless a while ago. Inilah yang membuat dia sampai akhirnya kenapa dia sampai bengong. Because beberapa saat yang lalu. he cannot say, I don't have money to buy. Dia tidak bisa bilang, saya tidak ada uang untuk beli. It was given to him. Karena diberikan sama dia. No excuse for him. Jadi tidak ada alasan bagi dia. Now, what is that fine linen stand for? Apakah kain linen yang halus itu artinya? What is that fine linen? That's a robe of righteousness, okay? What is that stand for? Apakah itu artinya pakaian linen yang halus? Read verse 8 again. Kita baca ayat 8. Fine linen, or the robe of righteousness, stands for the righteous acts
of God's holy people. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Okay? What is the fine linen stand for? Jadi apa artinya kain linen ini? Perbuatan yang benar. Stand for the righteous acts of God's holy people. Jadi ini adalah perbuatan-perbuatan yang baik dari orang-orang kudus. We talk about robe of righteousness a while ago. Kita sudah membicarakan pakaian kebenaran beberapa saat yang lalu. What is righteousness? Apakah kebenaran? It's easy. What is righteousness? Apakah kebenaran itu? Now, it says here, righteous acts. Jadi kebenaran yang suatu perbuatan dikatakan di situ. Righteous acts. What are the righteous acts? Jadi apakah itu perbuatan yang benar itu? It is the opposite of sin. Itu adalah kebalikan dari dosa atau lawan dari dosa. Okay? What is sin? Apakah dosa? What is sin? Somebody answer. Pelanggaran hukum Allah. Apa dosa? Transgression of the law. Apakah kebenaran Tuhan itu? So what is righteousness? Jadi apa sebenarnya kebenaran? So what is righteousness? The opposite. Penurutan kepada hukum Tuhan. Okay, Brother Ringo got it. Righteousness is obedience to the law of God. Jadi dikatakan bahwa kebenaran adalah penurutan kepada hukum Tuhan. My friends, we don't just go to the wedding of the wedding of the Lamb or Jesus later on. Saudaraku, kita akan pergi kepada perjamuan kudus itu, yaitu kedatangan Yesus nanti. When he comes again the second time, Pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, we'll meet with the bride, that is the bridegroom, that is Jesus. kita akan bertemu dengan pengantin itu, yaitu Yesus. And we are the bride. Dan kita adalah pengantin perempuan. We have to dress the way we should when we meet the bridegroom, that is Jesus. Kita harus memakai pakaian kita dan memiliki kebenaran bila mana bertemu dengan pengantin laki-laki itu, yaitu Yesus. Let's read to close. Mari kita baca. 1 John chapter 3. Yohanes 1 ayat 3. 1 John. 1 Yohanes 1 John chapter 3. pasal 3. Verses 3 and 4. Let's read beginning with verse 2 and 3 and 4. Ayat 3 dan 4, tapi mari kita baca mulai dari ayat 2 dulu. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. But we know that when Christ appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Okay? When Christ appears, that means when Christ comes again the second time. Ya, di sini pada waktu Yesus datang lagi nanti yang kedua kali. Okay? Now verse 3, what do we have to do? Dalam ayat 3 apa yang kita harus lakukan? All who have this hope in him purify themselves just as he is pure. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya
menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Why do we have to purify ourselves? Kenapa kita harus menyucikan diri kita? Because without holiness, we cannot see God. Karena tanpa kesucian, kita tidak bisa melihat Allah. Hebrews 12 verse 14 says that. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan. And also, the robe of righteousness that we talked for a while ago says that. Dan juga mengenai kebenaran itu dikatakan beberapa saat yang lalu, We have to wear that robe of righteousness. kita harus memakai pakaian kebenaran itu. And what is that robe? What is that righteousness again? Apakah kebenaran itu, pakaian kebenaran itu? That Penurutan righteousness akan hukum Allah. is obedience to the law. Yaitu penurutan kepada Allah. My friends, we have to reduce sin in our life. We have to reject sin in our life. Kita harus menolak dosa dalam kehidupan kita. Now, how do we purify ourselves? Bagaimana kita menyucikan diri kita? The answer to this one is verse 4. The answer to this one is verse 4. Jawabannya ada di ayat 4. Ready? Ibrani? No, di ayat 4 tadi. Oke. Okay. Ready? Everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness, or sin is transgression of the law. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. So if you want to purify yourself, how do you do it? Jadi kalau saudara mau menyucikan diri saudara, bagaimana saudara lakukan itu? You have to obey the Lord. Saudara harus menurut Allah. My friends, why do I bring this up over and over? Kenapa saya sebut ini berulang-ulang? There is reason for it. Ada alasannya tentunya. Generally speaking, all Christians say that we don't need to obey the law to be saved. Pada umumnya orang mengatakan tidak perlu menurut hukum itu lagi. We just have to believe in Him. Sudah cukup hanya percaya kepada Yesus. That is what, generally speaking, almost all Christians say. Inilah pendapat pada umumnya orang Kristen. But Jesus didn't say that. Tapi Alkitab tidak berkata demikian. Jesus did not say that. Yesus tidak berkata demikian. He said to the rich young man, Dia pergi kepada orang muda yang kaya itu. Dia bilang, what do I have to do to be saved? Apa yang saya harus lakukan supaya saya selamat? Obey the law, Jesus said. Turutlah hukum itu, kata Yesus. Which law? The young man said. Hukum yang mana, kata orang muda itu? Do not murder, do not lie, do not commit adultery, honor your parents, and love your neighbors. Jangan membunuh, jangan berdusta. Turutlah kepada ibumu, seperti yang tertulis dalam hukum itu. It's obviously obey the 10 Commandments. Saya sudah menurut semua hukum itu. We deliver this message Kita sampaikan ayat ini over and over berulang-ulang so that we get the right understanding. supaya kita mendapat pengertian yang sebenarnya. We come to the wedding of Jesus as we are supposed to be.
kita datang kepada Yesus sebagaimana seharusnya selayaknya. Because we don't want Jesus to say to us later on. Because we don't want Jesus to say to us, sebab kita tidak ingin Yesus mengatakan kepada kita, I don't know you, get away. saya tidak kenal kamu, jauhkanlah dari saya. My friends, Jesus is coming. Saudaraku, Yesus akan datang. Let's get ready. Mari kita bersedia. That means let's purify ourselves. Oleh sebab itu, mari kita menyucikan diri kita. Amen. Amin. Amen. Terima kasih atas khotbah yang telah diberikan. Kita akan menyanyikan lagu Sion yang baru, satu atau satu. Mau sedia. Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hanya 2 ayat. Ada pianis? Frida masih ada? Masih, sebentar. Ini kan udah kedengaran. Udah. 161. 160. Ku mau sedia. Capek kursi itu. Main dulu. Ku mau sedia ya Yesus. I want to be ready when Jesus comes. I want to be ready when Jesus Let's pray. Thank you, dear Father, for the message of your soon coming, the second coming. And we want to be in your kingdom when you come again. Just like the thief on the cross said to you when he's crucified to be with you. Remember me, O Lord, when you come again, he said. So the same thing we say now, Lord, remember us. We want to be in your kingdom and help us to get ready by purifying ourselves from all kind of sin. In Jesus' wonderful name we pray. Amen. Amen. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Lagu terakhir. Lagu terakhir belum? Tolong perhatikan sebentar. Untuk anggota komite yang akan komite Sabat depan, ada yang perlu dibawakan di komite, aku sampaikan kepada pendeta atau kepada saya dan kepada Abu Bulun. Kepada itu, sampaikan apa yang kami bawakan, nanti akan kami sampaikan kepada sekretaris